proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu bagian dari kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Kelima, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran yang berbasis proyek yang secara langsung mengintegrasikan nilai-nilai dan karakter Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi utama yang diharapkan dapat menjadi karakter dasar setiap pelajar Indonesia. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dalam dimensi ini, siswa diharapkan memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan kepada Tuhan, dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Dalam dimensi ini, siswa diharapkan dapat menghargai keragaman dan perbedaan masyarakat, serta mampu berinteraksi secara positif di tingkat global maupun lokal. Dimensi yang ketiga, gotong royong, di mana mengajarkan siswa untuk bekerja sama, saling membantu, dan memiliki solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi yang keempat, mandiri, mengembangkan kemandirian baik dalam mengambil keputusan maupun bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan pribadi. Dimensi yang kelima, bernalar kritis, melatih siswa untuk berpikir logis, analitis, dan mampu mengevaluasi berbagai informasi secara objektif dan kritis. Dimensi yang keenam, kreatif, mengembangkan kemampuan siswa dalam menciptakan ide-ide baru dan inovatif dalam memecahkan masalah atau menghasilkan karya. Proyek kelima dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa agar mereka dapat menginternalisasi dan mempraktikkan keenam dimensi ini melalui kegiatan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Proyek-proyek tersebut biasanya terkait dengan tema-tema tentang sosial, lingkungan, budaya, dan kemasyarakatan, seperti gotong royong, kepemimpinan, demokrasi, cinta lingkungan, dan lain-lain. SMP Negeri 8 Mimika dalam tahun ajaran 2023-2024, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengusung tema Suara Demokrasi dengan proyek Pemilu Mini di Sekolah.
untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Proyek ini adalah bagian dari upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan siswa melalui proyek pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang proses demokrasi yang sehat dan transparan, mulai dari pemilihan calon hingga pelantikan calon ketua OSIS yang terpilih. Dalam proyek pemilu mini di sekolah, ada beberapa tahap yang dilalui dalam proyek tersebut. Tahap yang pertama, pertemuan awal Dewan Guru untuk penentuan proyek. Dewan Guru mengadakan rapat untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan proyek suara demokrasi dalam pemilu mini di sekolah, di mana pada tahap ini guru-guru menentukan jadwal pelaksanaan, pembagian tugas, dan tata cara pemilihan yang diterapkan. Tahapan yang kedua adalah sosialisasi proyek yang akan dilaksanakan. Setelah perencanaan selesai, dilaksanakanlah sosialisasi proyek kepada seluruh siswa dan staf sekolah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi, tata cara pemilihan, dan bagaimana siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Sosialisasi ini juga memperkenalkan siswa pada mekanisme pemilu yang akan dijalankan di sekolah. Tahapan yang ketiga adalah pendaftaran dan debat calon. Siswa yang berminat menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS mendaftar sesuai prosedur yang telah ditentukan. Setelah pendaftaran, diadakan sesi debat antar calon yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan visi dan misi serta gagasan tentang kepemimpinan yang ingin mereka terapkan. Tahapan yang keempat, persiapan pemilihan. Dalam tahap ini, panitia pemilu mini mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk pelaksanaan pemilihan, seperti penyediaan bilik suara, kotak suara, dan daftar pemilih. Sosialisasi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan seluruh siswa memahami prosedur pemilihan yang akan berlangsung. Mulai dari kemarin sampai hari ini
sampai nanti di Ketua pelantikan, OSIS maka dan harus Wakil ada Ketua nilai OSIS SMP Negeri 8 dari Bapak di Ibu bawah B. Guru Kalau kelas dia C, 7, berarti kamu tidak ikhlas. Itu persyaratan untuk kelas kamu naik kelas. 8, Proyek ini bukan proyek kelas apa sembarang dibuat ya anak-anak ya. Bagaimana caranya supaya ke depan kelas kamu bisa 9. melaksanakan Jumlahnya sekitaran 750 pemilih. Ya, inilah suasana ruang pemilihan ketua OSIS. Ada 20 bilik. Di depannya ada kartu suara. ya. Calon Nanti ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode prosedur atau tahap pelaksanaan pemilihan OSIS itu arahan Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, siap, gerak. Diminta yang namanya P5. sosialisasi P5 itu sesuai dengan dari tes coba ulang. pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ulangi supaya lain kali tahu jangan tahu P5. Proyek penguatan yang profil merupakan belajar suatu Pancasila. proyek dari kelima tentang berdemokrasi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Coba saya buka satu-satu saja dan satu. yang sementara bersiap-siap untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan OSIS ketua OSIS. Ada 6 ya. SMP Profil belajar Pancasila. Itu adalah para saksi dari 7 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 8. Setiap calon mempunyai satu saksi. Mereka akan berpose mengambil dokumentasi di dalam ruangan pemungutan suara yang diambil oleh kaum kesiswaan dan Bapak Ibu Guru kelas 7. Ini mereka ketua KPPS dan para saksi dan suara. Ternyata lupa lampu dihidupkan. Inilah para saksi dari setiap calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 8. Ini mereka anggota KPPS. Tahapan yang kelima adalah proses pemilihan. Pada hari pemilihan, Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi diberikan hak untuk memilih secara rahasia di tempat pemungutan suara yang telah disiapkan. Proses pemilihan ini dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Sampai engkau meraihnya, Laskar Pelangi takkan
Tahapan yang keenam adalah penetapan calon terpilih. Setelah proses pemilihan selesai, panitia melakukan perhitungan suara secara transparan di depan para siswa dan dewan guru. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Hasil pemilihan hari ini. Iya, yang kedua sebagai ketua dan wakil OSIS SMP Negeri 8 Mimika periode 2024-2025 adalah pasangan Natali Angel dan Sikron. Ya, dengan suara 189. Iya, jadi semua yang ikut dalam pemilihan OSIS ini akan masuk dalam kepengurusan OSIS. Bukan tidak dipakai ya. Kami akan buat kepengurusan baru dan hari Senin kita pengumuman. Terus pelantikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu. Tahapan yang ketujuh adalah pelantikan calon terpilih. Tahapan ini adalah tahapan akhir dari proyek, karena dalam tahapan ini telah dilaksanakan pelantikan calon terpilih. Pelantikan dilaksanakan dalam upacara resmi sekolah, di mana ketua dan wakil ketua OSIS yang baru dilantik di hadapan seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Proyek Suara Demokrasi dalam Pemilu Mini di Sekolah pada SMP Negeri 8 Mimika diharapkan dapat mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.